Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, saya Reza Aswin. Kita ketemu lagi di Klinik Forex. Tema malam ini adalah Bank of Japan. Kenapa sih ngambil tema Bank of Japan? Ya mungkin kalau kita lihat ke belakang atau lihat ke depan, ini yang akan menarik di tahun 2024. Oke, webinar ini disponsori oleh DDMax. Oke, sebelumnya disclaimer dulu. Reza Aswin dan Imperium Strategi tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat sehingga semua yang mengatasnamakan Reza Sunda Imperium Strategi di grup WhatsApp, Telegram, dan dimanapun, jangan pernah transfer karena itu adalah penipuan. Oke, kita masuk. Banyak orang mengatakan, Rez dari dulu sampai sekarang lu kok base-nya fundamental terus. Ya, kita sih selera aja ya. Kalau Pak Joshua kan senangnya makan rendang sama makan kikil gitu. Sementara saya senangnya makan nasi goreng terus ya itu kan selera gitu ya. Tapi yang penting pas pulang kan perutnya kenyang, kira-kira seperti itu. Apapun metode Anda, yang penting Anda bisa profit konsisten nggak? Profit sih gampang. Coba yang lebih sulit, yaitu konsisten. Bapak dan Ibu, saya memilih jalur untuk fundamental itu karena kita berbicara masalah sebabnya. Pada saat kita sudah mengetahui sebabnya, akan jauh lebih mudah kita untuk bertransaksi di forex ini. Karena forex ini adalah instrumen keuangan, maka kita juga harus mengetahui sebabnya apa, lalu akibatnya apa. Diawali dengan apa, lalu dampaknya apa. Dan kenapa para pelaku pasar atau investor memilih instrumen tersebut. Itu harus clear menurut saya supaya kita akan jauh lebih tenang tradingnya. Fundamental adalah suatu hal yang sangat mendasar. Kalau rumah ini namanya pondasi gitu. Kalau pondasinya nggak kuat pasti akan rubuh rumahnya. Nah, kalau di trading forex itu analisa fundamental itu adalah menganalisa harga ke depannya, tetapi dia mempunyai suatu sumber atau base-nya. Itu adalah data-data ekonomi, keuangan, geopolitik, dan segala macamnya. Nah, berbeda dengan analisa teknikal yang memprediksi harga ke depannya, tetapi base-nya itu adalah volume dan harga. Pertanyaannya adalah mana yang lebih bagus? Kalau menurut saya dua-duanya bagus, karena sesuai nggak dengan karakter kita sendiri. Trading itu kalau nggak sesuai dengan karakternya, kita akan sulit untuk membuat trading ini menjadi jauh lebih aman, nyaman, dan konsisten. Karena kunci trading itu sebenarnya harus aman, harus nyaman, dan harus profit konsisten. Aman nyaman sih kalau nggak profitnya konsisten kayaknya sih tidak menarik juga gitu loh. Nah, kalau kita mau bahas yang namanya Bank of Japan, tentunya nggak lepas dari yang kita sebut mata uangnya adalah mata uang yen Jepang. Pertanyaannya sederhana sih Pak Joshua. Itu banyaknya mata uang, kenapa sih yang dipilih yen gitu ya? Ya karena dia termasuk salah satu cadangan mata uang yang di dunia gitu. Jadi cadangan mata uang di dunia itu salah satunya yen, kan ada juga cadangannya menggunakan dolar, menggunakan euro, pound sterling, Swiss gitu ya. Itu ada gitu. Tetapi salah satunya memang adalah mata uang yen. Ada lagi nggak sih Riz, yang lebih besar daripada yen? Ada. Namanya mata uang Uni Eropa, yang namanya mata uang euro dan pound sterling juga. Nah, karena dia sebagai mata uang cadangan dunia, jadi kalau suatu negara nih Pak Joshua, itu kan kalau dia taruh misalnya hasil perdagangannya, neraca perdagangannya positif, tandanya kan cadangan devisanya banyak ya Pak Jo. Kebayang ya kalau dia taruh di satu mata uang, terus mata uangnya melemah, bahkan sia-sia ya Pak Jo ya. Makanya selalu ada mata uang yang dijadikan suatu cadangan devisa. Jadi misalnya Amerika Serikat gitu ya, itu cadangan devisanya tidak hanya mata uang dolar saja, tapi ada juga mata uang yen dan mata uang euro. Indonesia pun seperti itu, tidak hanya rupiah saja disimpannya, itu pasti ada mata uang US dollar dan ada mata uang yen, mata euro dan pound sterling. Sehingga pada saat mata uang rupiahnya tertekan, kan yang lainnya kan meningkat ya Pak ya. Ini salah satu cara bagaimana suatu negara mengelola cadangan devisanya. Karena mata uang yen ini mempunyai suatu likuiditas yang cukup tinggi, sehingga akhirnya para trader banyak memperdagangkan mata uang ini karena dia punya volatilitas yang cukup baik. Bisa kebayang nggak kalau suatu mata uang gerakannya datar, pelan, ya terus
trader mau mau dapat keuntungan dari mana? Karena setiap kita bertransaksi itu mengharapkan suatu selisih. Bapak dan Ibu, kita harus mengetahui ya bahwa saat kita trading itu bukan mencari mata uang yang aman. Kan kadang-kadang ada tuh ya alasannya seorang trader. Kenapa pilih mata uang yen? Ya karena aman gitu. Enggak begitu gitu. Yang harus dipilih adalah pada hari itu, pada saat itu, pada minggu itu dia volatile nggak gitu loh. Dia bergerak nggak tahu ke atas, nggak tahu ke bawah gitu ya. Karena dengan adanya pergerakan ini mereka bisa ngambil selisih. Sama seperti dalam perdagangan, apabila Pak Joshua jualan bahan bakar bensin misalnya, harganya 10.000 di Jakarta, dijual di Medan, harganya 10.000 juga, itu nggak menarik, Pak. Gimana cerita menariknya gitu? Nggak ada selisihnya. Justru kalau Pak Joshua jual nih misalnya gitu ya, Papua selisih harganya ada 20.000 gitu ya. Di sini 10.000 sampai Papua seliternya 30.000, ah itu baru ada tuh. Atau misalnya kalau di Arab Saudi misalnya harganya cuma 5.000 rupiah gitu. Di sini 10.000, ah itu bisa jadi itu. Bisa ada keuntungan. Kenapa? Karena ada selisih. Jadi karena likuiditasnya sangat tinggi dan volatile juga cukup kuat sehingga ini banyak diperdagangkan oleh para trader. Nah, yang menarik dari perekonomian Jepang itu dia itu merupakan salah satu mitra dagang dari Amerika Serikat, Pak Jo. Makanya dia tuh dilindungin banget sampai ada pangkalan militernya kan di Jepang gitu ya. Dan yang jadi permasalahan adalah dia sudah 20 tahun terakhir ini ekonominya stuck loh, Pak Jo. Pertumbuhannya nggak jauh dari 0,7% setiap tahunnya. Tentunya disebabkan kenapa? Karena di sana itu orang itu males banget punya keturunan, Mbak. Jadi mau nggak mau, nggak ada regenerasinya, tetapi usia yang orang tuanya itu panjang usianya, Pak. Karena kan kesehatan di sana cukup baik ya, Pak ya. Karena kesehatannya cukup baik, pelayanan cukup baik gitu ya. Mau nggak mau usianya dipanjang-panjang gitu. Terus yang nikah nggak mau punya anak atau justru nggak mau nikah, akhirnya populasinya udah mulai turun gitu. Saya dengar suatu gosip sih Pak ya, bener enggaknya saya nggak tahu. Tahun 2040 Pak, kayaknya Jepang punya populasi hanya sekitar 90 juta orang. Bisa kebayang dong Pak, itu yang meninggal ya banyak gitu ya. Tetapi generasi yang barunya itu nggak pernah ada. Sedang dialami oleh Jepang saat ini. Dan Jepang yang dulunya itu merupakan suatu negara ekspor yang paling hebat di dunia, sampai saat ini sudah mulai ada saingannya kan Pak ya. Mulai ada China, mulai ada India gitu ya. Jadi para investor sudah tidak fokus lagi terhadap Jepang, tapi sudah mulai menaruh investasinya di China. Tapi karena adanya perang dagang antara Amerika dan China, lalu adanya suatu kecurigaan Amerika terhadap China bahwa semua teknologinya akan ditiru oleh China sehingga banyak investor Amerika sekarang mulai berpindah ke India. Nah, inilah yang akhirnya kalau membuat saya ke depannya akan membuat suatu gesekan yang sangat kuat antara Amerika Serikat dan China. Karena Amerika Serikat sudah punya tempat lain yang menurut mereka itu jauh lebih baik. India itu mempunyai populasi, Pak, 1,43 miliar orang penduduknya. Sementara China saat ini cuman 1,41 miliar orang. Sudah tidak menjadi nomor satu lagi. Dan kita udah tahu, Pak, kalau penduduknya banyak, otomatis pasarnya besar. Benar nggak, Pak? Dan itulah yang menjadi sasaran para pelaku pasar atau investor yang akan menginvestasikan teknologinya, pabriknya, dan apapun itu. Kenapa? Karena kalau rakyatnya banyak, biasanya upahnya kan turun ya, Pak, dicari sama mereka. Yang kedua, kalau penduduknya banyak, itu otomatis dia akan membuat pabrik di sana dengan upah yang murah, lalu dia juga bisa menjual produk tersebut, itu nggak perlu ekspor kan, Pak ya. Jadi memproduksinya di negara tersebut, lalu menjualnya juga di negara tersebut. Dan ini China mulai melakukan suatu ekspansi ke negara-negara Asia Pasifik dan terakhir dia mulai bikin kerjasama dengan Uni Eropa. Oke, tentunya dengan keadaan ekonomi seperti ini yang stuck selama 20 tahun dan kita sudah tahu
bahwa pasti Bank of Japan setengah mati ini Pak ngatrolnya. Karena kita udah tahu bahwa dari tahun 2016 itu sampai hari ini Bank of Japan itu memberlakukan suku bunga acuannya hanya -0,1%. Jadi orang kalau nabung di sana itu bukan dapat bunga, malah kena bunga, Pak. Tujuannya buat apa? Tentunya ya, banyak orang nabung lah. Coba pakai usaha, beli saham dan segala macam. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa akhirnya saham-saham di Jepang itu terus meningkat. Indeks saham Nikkei break high terus sampai kemarin kita ngelihat itu tertinggi selama 34 tahun terakhir. Nggak ada obat itu, Pak. Itu karena memang perbankannya memberlakukan suku bunga minus. Nah, selain itu, dia juga memompakan likuiditas, Pak. Itu dia gila-gilaan, Pak. Semenjak tahun 2001 sampai 2023 kemarin, itu 22 tahun dia pompakan uang ke pasar uang, itu antara 800 triliun yen sampai 1020 triliun yen. Kalau menurut saya ini gede banget gitu loh, Pak. Untuk negara sekecil itu dengan penduduk seperti itu, dia pompakan uang sebanyak ini, itu buat saya besar sekali gitu. Dan kebijakan BOJ juga selalu mengatakan bahwa suku bunganya akan berlaku tetap rendah dalam jangka waktu yang lama. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk menaikkan angka inflasi yang kita tahu bahwa hampir 20 tahun itu dia cuma 0,1. Pokoknya di bawah 2%. Dan targetnya dia adalah sebenarnya 2% angka inflasinya. Jadi kalau ada obligasi gitu ya, yang ngebantai siapa? Yang ngebantai pasti Bank of Japan yang beli sendiri. Bisa kebayang ya, asetnya dia pasti gede banget yang namanya Bank of Japan. Nah, pertanyaannya, dengan ekonomi yang tidak terlalu baik, lalu dia berusaha untuk memompakkan likuiditas yang cukup besar, risikonya apa yang akan terjadi? Risikonya yang akan terjadi di Jepang tentunya dengan suku bunga yang minus, maka akan banyak para pelaku pasar lebih melirik untuk membeli obligasi. Nah, kalau udah sampai ke titik sini, itu bisa jadi saham-saham di sana nggak laku jadinya, Pak. Karena orang akan lebih nyaman beli obligasi, karena obligasi itu jauh lebih aman dibandingkan kita beli saham. Kalau sudah seperti ini, maka mereka juga mulai melihat lagi. Biasanya yang jangka pendek itu bunganya yieldnya lebih besar dibandingkan yang jangka panjang. Harusnya kan kebalik, karena minatnya banyak kebalik tuh Pak. Kurvanya jadi akhirnya terbalik. Dan tentunya ini akan merusak struktur pasar obligasi. Dan tentunya meningkatkan resiko gelembung asetnya. Jadi aset itu tambah lama tambah gede, 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 gede. Kita udah tahu dong kalau itu menggelembung, sebentar lagi akan bermasalah. Karena apa? Karena asetnya tersebut itu akan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan nilai intristiknya, dan itu tentunya akan membahayakan ke depannya. Nah, baru kemarin nih kita bercerita bahwa Bank of Japan bikin suatu kebijakan. Kebijakannya ternyata di luar ekspektasi ya Pak ya. Tetap tidak mengubah suku bunga dan tetap aja dia masih melakukan pembelian aset. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana komentarnya. Kan yang penting adalah komentarnya pada saat dia ke press conference. Kalau menurut saya sih dia komennya itu netral-netral aja sih, Pak. Tapi ada satu yang menarik dari omongannya Ueda atau Gubernur Bank of Japan yang mengatakan bahwa kalau inflasi sudah mulai terlihat, ya ngapain juga kita masih melakukan pelonggaran likuiditas. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa dia akan coba mengubah kebijakannya dari yang tadinya ultra longgar banget, likuiditas yang banyak banget, dia mulai memperkecil likuiditas, memperketat likuiditas, atau bahkan menariknya. Dan kalau ini sampai terjadi, tentunya dapat dipastikan beberapa waktu ke depan Bank of Japan akan menaikkan suku bunganya dari -0,1 menjadi 0%. Pertanyaannya adalah kapan gitu kan, Pak?